Kita kembali lagi di Gereja Anak GKRI Hope. Sekarang mari kita bangkit berdiri agar kita bisa memuji Tuhan. Mari kita nyanyi lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Oke teman-teman, kita boleh duduk. Sekarang kita akan mau nyanyi lagu seperti Rusa Rindu. Mari kita tenangkan hati, tutup mata, dan hanya fokus kepada Tuhan. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat
melanjutkan firman dari ayat 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi teman-teman, Allah melihat hati kita. Tuhan melihat motif kita ketika kita memberi persembahan kepadanya. Sesuai ayat yang ada di Korintus yang menasehati kita untuk memberikan sesuatu dengan kerelaan hati dan sukacita, bukannya dengan sedih atau karena paksaan. Jadi teman-teman, mari kita memberi dengan kerelaan hati dan sukacita. Teman-teman dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut. Terima kasih. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan tentang cerita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus bersukacita. Katakan bersukacita. Ya, mari sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau sangat baik buat kami. Kami berterima kasih karena Engkau terlebih begitu besar dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, berikan kami hikmat-Mu sehingga kami akan mendengar dan memperhatikan dan bahkan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, hari ini kita akan sama-sama bagaimana belajar untuk Tuhan sebagai anak-anak Tuhan bersukacita selalu. Oke? Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang yang namanya bersukacitalah senantiasa. Kak Mevi, kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan di dalam Filipi yang keempat, ayat 4 sampai yang ke-9. Oke, adik-adik, bagi adik-adik yang bisa buka Alkitabnya, buka sama-sama ya. Filipi 4, ayat 4 sampai 9. Firman tentang yang namanya bersukacitalah senantiasa. Filipi 4 ayat yang keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dan di ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, adik-adik, dua ayat ini akan menjadi pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana kata firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi, kalau namanya bersukacita senantiasa dalam Tuhan itu bukan hanya satu hari, bukan hanya 2 hari, bukan hanya seminggu, bukan hanya setahun, tapi forever and ever. Jadi tidak ada batas waktu. Dan dikatakan di dalam Tuhan. Jadi apapun yang kita sekarang mungkin adik-adik ngerasa, aduh kok aku sedih ya Kak, kok aku lagi males ya Kak, kok aku lagi pengen ini tapi kok belum dapat ya Kak. Mungkin mengeluh seperti itu. Tapi kata firman Tuhan diingatkan, ayo kita bersukacita. Dan itu menjadi adalah habit, jadi kebiasaan bagi setiap anak-anak Tuhan. Dalam kondisi apapun, baik itu sedih, senang, marah, atau mungkin dalam kondisi yang tidak baik, nah kita harus tetap bersukacita. Nah, dan sekali lagi di ayat yang ke-6 diingatkan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Tuhan mau bilang pada saat kita bersukacita, kita itu tidak punya hati yang khawatir tentang apapun juga. Kenapa? Karena Tuhan itu menyertai. Karena Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kita. Ya. Nah, Kak Pipi mau tanya nih, siapa yang pernah seperti ini? Marah-marah. Wah, merasa bahwa kayaknya semua apa yang dikerjakan hari ini belum berhasil. Ataupun, aku sepertinya agak marah sama teman aku, sama papa mama atau apapun. Ada perasaan, kayaknya tidak baik hari ini deh, gitu ya.
Nah, kalau adik-adik merasakan seperti itu, sebenarnya ada satu pribadi yang merasa sedih loh. Siapa yang merasa sedih? Tuhan. Hal itu membuat Tuhan sedih pada saat adik-adik marah, pada saat adik-adik mengeluh, pada saat adik-adik mungkin kecewa gitu ya. Tuhan itu jadi sedih sama kepada kita. Dan Tuhan ingin setiap anak-anak itu bersukacita, bukan marah, bukan sedih atau kecewa, tapi bersukacita. Karena dalam firman Tuhan dikatakan Nehemia yang ke-8 di ayat yang ke-10, jangan bersedih hati karena sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Jadi pada saat kita bersukacita, Tuhan kasih kekuatan nih sama kita. Kenapa? Karena sukacita yang dari Tuhan itu selalu tetap untuk selamanya. Tidak pernah habis, tidak pernah berakhir. Ya, beda sama ketika adik-adik senang melakukan hobi atau adik-adik mendapatkan hadiah. Mungkin itu cuma sesaat pada saat itu juga. Tapi sukacita dari Tuhan itu selalu abadi. Ya, dan itu adalah kekuatan bagi setiap anak-anaknya Tuhan. Seperti yang pernah dialami sama Paulus dan Silas nih adik-adik. Mereka itu ditangkap. Karena apa? Karena mereka dianggap melakukan satu hal yang tidak baik di mata orang-orang pada saat itu. Gitu ya. Mereka menyeret dia kepada penguasa yang pada saat itu sedang berkuasa di bangsa Israel. Nah, akhirnya karena keputusan dari penguasa itu mereka dipenjara, gitu ya. Dan mereka dibawa ke dalam penjara yang ada di bawah tanah. Nah, lalu apa yang terjadi? Gitu ya. Pada saat mereka sedang dipenjara, ternyata kakinya mereka pun juga dibelenggu, dipasung gitu ya. Dan mereka nggak bisa pergi kemana-mana. Gitu. Mungkin pada saat itu kalau adik-adik seperti Paulus dan Silas merasa sedih, merasa takut, merasa sedikit marah gitu ya. Kok seperti ini gitu. Nah, tapi apa yang dilakukan sama Paulus dan Silas? Mereka pada tengah malam malah mereka berdoa dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Seperti dari Filipi 4 ayat 6 tadi. Kita menaikkan ucapan syukur sama Tuhan. Gitu ya. Nah, mereka tidak merasa marah, mereka tidak merasa sedih, mereka tidak merasa yang namanya takut, tidak, tapi malah mereka menyanyikan pujian, mereka malah berdoa kepada Tuhan. Dan orang-orang hukuman yang lain juga mendengarkan puji-pujiannya kepada Tuhan. Ya. Dan banyak orang heran-heran, kok dibilang kenapa kenapa mereka bersukacita pada saat itu, gitu ya? Kenapa mereka tidak nangis, mereka tidak merasa takut atau marah, tapi malah mereka bersukacita. Dan kemudian adik-adik, something happen, ada sesuatu yang terjadi ternyata. Ketika mereka sudah yang namanya bernyanyi kepada Tuhan gitu ya, dan kemudian mereka berdoa kepada Tuhan sampai semua orang-orang melihat, ya, terjadi gempa bumi sehingga terbukalah semua pintu dan semua belenggu terlepas. Wow, beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Luar biasa ya. Jadi ketika mereka terpenjara, mereka terbelenggu, mereka tidak merasa sedih, tapi mereka merasakan mereka bersukacita, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya mukjizat terjadi, gitu ya. Dan yang terlebih luar biasanya lagi nih adik-adik, para pejabat itu menyuruh Paulus dan Silas untuk meninggalkan kota. Mereka boleh bebas pergi dari kota itu. Wow, luar biasa, gitu ya. Itu dikarenakan mereka tetap percaya dan mereka tetap bersukacita dalam kondisi apapun karena mereka tahu kekuatan mereka itu hanya dari Tuhan. Ya. Dan mari adik-adik, Kak Vivi ingatkan buat setiap adik-adik, mari kita minta sukacita dari Tuhan itu memenuhi kita supaya itu sebagai kekuatan buat kita. Yang mau angkat tangan. Adik-adik mau? Mari kita mau sekarang kita mau berdoa ya. Kita berdoa kepada Tuhan. Taruh tangannya di dada dan kita mau berdoa dan bilang seperti ini. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih karena Engkau hadir dalam hidupku. Tuhan Yesus, penuhi hatiku dengan sukacita. Penuhi hidupku dengan sukacita dari Tuhan. Karena aku tahu itu kekuatan buat hidupku. Roh Kudus, tolong bantu aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan amin. Oke adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Hari ini kita belajar untuk bersukacita senantiasa dalam kondisi baik ataupun kondisi tidak baik. Yang mau katakan amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.